Dengan bismillah bermula kalam kepada Allah Khaliqul alam, kepada Nabi salawat dan salam selalu terucap siang dan malam. Dari kelas 6 itu semester pertama itu mulai timbul bakat akademik. Semester pertama itu dapat juara 2. Dapat juara 2, langsung juara 2 melompatnya itulah aneh gitu kan. Langsung dapat juara 2, kemudian semester 2 untuk kelulusan dari SD itu dapat juara 3. Kebetulan di kelas 6 itu dapat guru yang betul-betul mendidik lah gitu. Namanya Ibu Masitah Johar. Itu betul-betul berikan dampak besar lah. Soalnya gara-gara ibu itulah kami bisa berubah gitu kan. Soalnya kalau misalnya tak jumpa ibu tuh mungkin sampai sekarang mungkin tak kenal macam ini nih. Masih degil tuh sekarang nih. Kalau misalnya dari rumah tuh yang jelas dari orang tua yang jelas gitu kan. Dah mungkin kasihan juga orang tua kan tiap kali bagi rapor gitu kan, ngomel-ngomel pulang ke rumah gitu kan. Murotal bisa mungkin. Tapi kalau misalnya fokus di bagian tilawah, ke MTQ kebetulan belum pernah. Kalau sekolah petang itu di MDA Nurul Iksan, di belakang gereja, Gang Amor. Kalau di MTS, itu mulai muncul bakat musik di MTS, di kelas 8. Seni musik itu awalnya tuh dari diajak oleh kawan, kebetulan abang kelas, namanya itu Fajri Zuandra. Jadi kemarin dia tuh bikin band, bukan band loh, grup akustik untuk tanding gitu, untuk tanding mewakili sekolah MTS Negeri 1 Mekalis tuh. Itu di kelas 8. Jadi orang tuh, kami kan kebetulan tak dekat kan, kami kan kebetulan nih orang yang betul-betul pendiam gitu di sekolah kan. Emang tak suka keluar kelas tuh emang tak suka betul. Keluar kelas tak suka. Orang keluar main, orang keluar, kami di dalam. Kebetulan pas pertandingan pertama grup Bang Haji tuh, kami belum ikut, cuman lihat orang tuh main. Tanding di tingkat Bengkalis ya? Itu tingkat antar sekolah Tom. Itu kemarin tanding cipta lagu dan puisi di Bengkalis, di Pustaka. SMA 2 kemarin kebetulan juara 2. Juara 2. Jadi kami lihat kan, enak juga main gini kan. Jadi iseng-iseng lah kan, ada Cajun. Jadi Cajun tuh tak ada yang main lah gitu kan. Duduk kami kan, coba main. Kebetulan Om dari SD emang hobinya tuh nampak meja sikit. Gitulah, nampak meja sikit. Main gendang gitu kan. Jadi gitulah. Jadi nampak Cajun, ini kurang lebih sama macam hijau nih. main. Langsung kata Maji. Nanti kalau kata Maji itu nanti kalau misalnya ada nampil lagi atau main lagi, main Cajun. Oke, main Cajun situ kan. Main Cajun, tiba-tiba, ini kok makin nyaman gitu dengan musik ini kan. Dengan dengar musik tuh kok nyaman gitu kan. Oke lah, mainlah Cajun. Akhirnya ini beli Cajun. Terus pas itu belum kenal gitar, belum berminat ke gitar. Jadi ibaratnya tuh main gitar tuh cuman untuk menunjukkan keren lah gitu, menunjukkan keren. Di sekolah tuh ibaratnya kalau main gitar tuh, cewek lewat main gitar. Keren, gitulah dulu kan. MTS tuh? Pas MTS kelas 8. Oke, lanjut skip. Jadi pas kita main gitar tuh kan belum tahu sama sekali chord, belum tahu sama sekali apa gitu, main gitar aja lah kan. Kebetulan gara-gara Bang Haji tuh lihat, anak nih emang ada bakat gitu kan. Oke, timbullah FLS 2N. Masuk FLS 2N ke MTSN Mekalis. Kebetulan di situ kan ada gitar solo kan. Gitar solo. Kemudian dipilih lah. Ini emang tak ada bakat sama sekali di gitar, tiba-tiba dipilih.
Tiba-tiba langsung dipilih untuk ikut mewakili MTS di gitar solo. Kelas 2. Kelas 2 MTS. Jadi ikut itu jadi latihan lah, latihan emang keras betul. Kebetulan waktunya seminggu, cuman seminggu waktu. Latihan dengan siapa? Itulah dengan Bang Haji tuh. Itu emang beri dampak besar betul, emang fix besar betul. Jadwal latihan orang sekolah, orang belajar, kami latihan. Sama sekali tak belajar selama seminggu. Jadi itulah lah mulai minat gitar, kok enak main gitar kan. Jadi pas itu kami desak lah ayah kan, kami desak ayah untuk beli gitar baru. Akhirnya dapatlah, terpilih gitar yang sampai sekarang masih menjadi senjata utama. MTS kelas 3 itu mulai dibentuk grup akustik. Itu. Nama grupnya itu Dimensi Akustik. Kami ini satu grup itu memang memfavoritkan suatu band akustik juga, namanya 420. Itu band indie, genre bandnya itu indie. Jadi kami kebetulan emang suka lah gitu kan dengan indie ini. Jadi diputuskan lah, waktu itu ceritanya terbentuknya grup ini gara-gara kami pergi ke bikin betah cafe. Bikin betah cafe itu kan ada setiap malam minggu kan, main-main akustik. Jadi iseng-iseng lah main di situ. Akhirnya nagih gitu kan. Jadi suatu malam untuk penggalangan dana, kalau tak salah, penggalangan dana diadakan oleh bikin betah cafe. Jadi kami disuruh nampil. Padahal kami belum ada band waktu itu, belum satu nama lah gitu kan, main-main sembarang. Jadi kebetulan pas malam itu juga kami bentuk nama. Akhirnya kami bentuk nama pertama yang dapat tuh Argumentasi Dimensi Akustik. Jadi kami pikir, panjang betul, payah nyebut gitu kan. Akhirnya dihapus argumentasi, jadilah Dimensi Akustik. Kami gitar, langsung gitar. Yang 5 lagi? Pas 5 lagi itu Gilang Al-Fatih itu bass. Kemudian ada Zaki itu di Cajon. Habis itu ada Ipan itu vokalis. Pas itu kami belum jadi vokalis. Habis ada Mahbob itu main marakas. Kemudian panjang lagi perjalanan sampai terbentuk Dimensi Akustik yang betul-betul dah fix sekarang nih. Yang masih bertahan sampai sekarang itu Bang Haji tuh. Sama? Kami. Si Mahbob keluar. Terus si Pan pun keluar. Jadi kami bingung, vokalis tak ada gitu kan. Marakas kalau tak ada kan tak masalah gitu kan. Jadi vokalis tak ada. Jadi dalam grup tuh siapa yang bisa nyanyi? Jadi kami beranikan diri lah kan, Jadi akhirnya kedudukan kami jadi gitar satu dengan vokalis. Kemudian Zaki, pas itu kondisinya tuh, itu emang kami ikut betul-betul besar betul pengorbanan si Zaki tuh. Lagi sakit berat. Kami minta tolong betul, ini audisi pertama gitu kan, tolonglah ikut gitu kan. Akhirnya ikut. Dimensi Akustik kebetulan kami juga pernah ikut jingle KPU. Jingle KPU pernah ikut. Tapi waktu itu dapat harapan satu untuk MTS itu stop Dimensi. Sempat pending berapa bulan sebab masing-masing kesibukan sendiri lah kan. Sempat pending beberapa bulan, banyak audisi tak ikut gitu kan. Kemudian pas di SMA kebetulan kami satu sekolah dengan Bang Haji. Bang Haji nih kebetulan kami satu sekolah dengan Bang Haji. Kemudian Zaki nih dia keluar dari band Dimensi Akustik nih. Dimensi Akustik, kemudian kami bingung cari Cajon, siapa gitu kan. Alhamdulillahnya di SMA 2 itu pun ada juga yang punya bakat Cajon tuh. Dia Bang Zuri itu kedudukannya itu ketua OSIS sekarang. Habis itu bass Gilang pun keluar. Kemudian di SMA 2 pun ada juga bakat main bass, itu Bang Yapi. Itu 4 sekarang? Kena Yapi tetap 4 je. Jadilah fix 4 sekarang. Kemudian ikut audisi. Itu ulang tahun Kodim. Ulang tahun Kodim kan ada audisi itu kan. Kemudian ikutlah itu. Kemudian ikut itu emang pertama kali band Dimensi bentuk baru, itu ikut audisi. Itulah audisi Kodim. Dapat juara? Alhamdulillah dapat juara favorit 1 untuk pelajar. Jadi awalnya tuh jadi kan berhubungan tugas emang menumpuk dari sekolah. Bahkan kami sampai tak keluar dari kamar gitu kan. Bikin tugas semuanya kan. Jadi kebetulan masuk tugas baru keluar dari Kemendikbud tuh kan, yang suruh bikin apakah itu TikTok, video singkat, apakah bikin karya sastra, bikin lagu gitu kan. Kemudian kami terfokus, bikin lagu gitu kan. Kebetulan kami kan juga minat lah di bidang musik kan.
bidang musik. Kemudian kami pikir nanti aja lah gitu kan, nanti aja lah dulu. Jadi kerjakan tugas yang lain dulu, kerjakan tugas yang lain. Kemudian wali kelas tiba-tiba WA, besok sudah harus dikumpul. Alamak katanya. Jadi emang dah kuat niat untuk bikin lagu, cuman diremehkan, nanti aja lah gitu kan. Terus kita tengok besok sudah harus kumpul, gitulah. Jadi tinggalkan semua tugas yang lain, ambil gitar, pikir, ambil kertas, ambil pena, pikir lagu. Jadi kebetulan kami kan juga suka mantau lah di YouTube, sosial media gitu kan, bagaimana kondisi Indonesia sekarang gitu kan. Perkembangan COVID-19 bagaimana di Indonesia, pencegahan apa semua kan. Kami suka lihat itu. Kemudian itulah timbul ide. Awalnya judul Bangkit tuh, itu sebenarnya judul Bangkit itu bukan judul pertama. Kami itu awalnya itu menciptakan lagu, itu temanya bukan untuk membangkitkan semangat, melainkan untuk mengenang jasa para perawat. Itu awal idenya. Kemudian kami pikir COVID-19, kalau sedih-sedih nampaknya kurang pas gitu kan, jadi kami pikir oke lah, macam mana kalau saya bikin lagu yang membangkitkan semangat. Oke lah, timbullah ide Bangkit. Kemudian itulah mulai bentuk kata gitu kan. Awalnya tuh kami memilih genre lagu tuh ke indie, bukan ke country, ke indie. Jadi kami pilih kalau ke indie kurang semangat juga gitu kan. Oke lah, pilih ke country. Akhirnya dapatlah bait pertama itu, jangan cemas, jangan panik, apalagi sampai frustasi. Ayo kita lawan pandemi ini, COVID-19 kita akan perangi. Itu dapat bait pertama. Kemudian dapat Bangkit pertama itu, semangat mulai timbul. Pas itu kami ingat betul itu pas jam 2. Jam 2 siang. Hari Tanggal 10 Tanggal 10. Besoknya terus dikumpul. Semenjak ini jangan lihat dari Om. Jangan lihat dari. Waktu itu belum makan siang. Belum makan siang. Tak selesai makan siang. Dah. Emang betul-betul semangat. Betul mau wujudkan lagu ini berjadi gitu kan, jadi karya yang hebat gitu. Kemudian fokus bikin. Nanti aja Bu, masih ada. Nanti aja Pak. Kemudian fokus bikin lagu itu. Kemudian makan waktu bahkan sampai jam berapa? Jam 10-an malam. Itu pun belum dapat semuanya. Itu tinggal 1 bait lagi. Ini bagian ujung, yang bagian ref ujung. Itu belum dapat. Kemudian bangun pagi timbul ide. Macam mana gitu kan. Awalnya di bagian ref. Malam tu mimpi tak? Tak mimpi sama sekali. Mimpi mungkin, sekelitihnya mungkin tak mimpi lagi. Tak. Tidur pun tak mungkin ya. Jadi pas pagi kan kami lihat berita di YouTube. Udah siap mandi, siap sarapan? Belum sama sekali sarapan. Masih di tempat tidur? Memang tempat tidur. Kami kan biasalah ada gitu. tiap pagi ambil HP. Kebetulan lihat YouTube. Lihat YouTube kami lihat ini di Indonesia kok makin parah gitu kan. Jadi kami timbul lah, oke, macam mana kita cara pencegahan, kita masukkan ke lagu ini. Awalnya itu lirik di ref tuh kami ngomel-ngomel ke warga Indonesia gitu. Kami ngomel ke warga Indonesia bukan untuk membangkitkan budaya Indonesia untuk hidup bersih, bukan. Awalnya lagu itu tuh di ref, itulah untuk ngomel-ngomel. Jadi kami timbul, oke, kita ubah lirik di ref, masukkan untuk cara pencegahan. Dapatlah 6 cara tuh. Siaplah lagu itu akhirnya. Siaplah lirik di bagian lirik. Dapat lirik, dapat juga instrumen. Di pagi itu sekitaran jam 7. Jam 7 itu udah dapat semuanya itu. Tinggal sesi rekaman untuk jadikan itu karya lagu gitu. Waktu itu belum sarapan juga pagi? Belum sarapan sama sekali. Keluar kamar ya? Keluar kamar sama sekali. Rekaman di mana? Rekaman di kamar. Semuanya full di kamar. Pakai kebetulan HP ini tak mendukung, sama sekali tak mendukung. Jadi kebetulan pinjamlah HP mama. Pinjam HP mama. Saya emang satu seharian Om. Kami kan makan produksi video itu, emang seharian full itu full HP mama datang. Mama marah? Banyak telepon masuk tak? Banyak notif WA. Jadi cuma cewek? Diam aja. Dari pagi sampai malam. Jam 8. Kena sandra HP mama? Kena sandra.
Dari antusias warga-warga yang lumayan membangun semangat gitu kan. Mungkin ada inisiatif mau bikin lagi. Yang balik insya Allah. Ada kendala? Kendala yang jelas ada. Yang jelas kendala tadi HP tak ada. Ya itu bagian itu yang kita utama. tahu, kan? Ini sekarang ini kita mau cari yang tahu. Ini yang nonton itu mudah, semuanya berkecukupan. Jadi semuanya ibu mau tidak mau ya gini. Nah, itu kebaikan kan? Nah, pasti. Jadi rasanya semua untuk maju itu ada kendala kan. Kemudian lagu itu kalau kita mengambil Al-Quran itu yang 30 juz itu menceritakan masa lalu kepada Allah, hari ini dan masa yang datang. Kalau mungkin lagu tadi itu sampai ada pencegahan itu termasuk terkandung dalam itu secara tak langsung. Seorang penulis itu sudah memiliki sifat itu. Kira-kira satu enggak itu dimiliki oleh seorang pengarang lagu, pengaransemen musik? Gini Om, kami sebetulnya bukan minat ke bagian buat lagu, bukan. Kami minat ke musisinya gitu. Jadi tak pernah kepikiran juga mau bikin lagu itu. Kemudian tak kepikiran juga lagu itu mau bisa diterima orang gitu. Tapi nyatanya alhamdulillah bisa diterima orang. Untuk masyarakat di situasi pandemi seperti ini, ikuti anjuran pemerintah, tetap di rumah untuk bantu pemerintah kita untuk menyelesaikan pandemi sifatnya. Soalnya tidak ada yang mau pandemi ini berlangsung selama mungkin, tak ada yang mau seperti itu. Kita ingin semuanya kembali kondusif, kembali seperti normal. Mari kita budayakan hidup bersih, ikuti anjuran pemerintah untuk selalu cuci tangan, jangan keluar rumah. Pokoknya yang penting kita harus kurangi kurva naiknya pasien itu dengan cara jangan keluar rumah. Jadi berkurang juga orang-orang yang bertemu dengan pasien ataupun orang yang positif corona tersebut. Jadi tetap budayakan hidup bersih, budayakan hidup sehat. COVID-19 ini mungkin masih banyak yang agak meremeh. Misalnya di Bengkalis masih ramai yang meta, kan namanya meta lah, jalan-jalan sore lah gitu kan. Bahkan pasar itu kami semalam pergi semua orang tua sama keluarga gitu kan, pergi ke pasar Terubuk. Yang pakai masker tuh minim sekali yang pakai masker. Itu kan sedangkan anjuran pemerintah itu harus wajib menggunakan masker kemanapun keluar rumah gitu kan. Pesan untuk remaja-remaja yang sebaya, jadi tolonglah ikuti anjuran pemerintah, jangan anggap remeh, kita masih bisa melawan ini walaupun kita masih muda. Jika tak bisa melakukan hal-hal besar, lakukan hal kecil yang mungkin bisa menjadi hal besar kemudian hari. Lalu lakukan hal yang terbaik yang bisa kalian lakukan walaupun itu hal kecil, misalnya seperti cuci tangan, jaga kebersihan, lalu sosialisasikan sekecil-kecilnya kepada keluarga. Kita sebagai anak muda, tentunya kita tahu bagaimana perkembangan di Indonesia seperti ini. Kita telah mendapatkan gawai jet-jet, itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pantau terus kondisi terkini di Indonesia sebagai apa gitu kan. Lakukan yang terbaik untuk Indonesia, yakin bahwa kelak kita akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Anak saya ini hanya dua, dia anak kedua. Alhamdulillah sampai saat ini masih mendengar cakap orang tua. Walaupun waktu masih sekolah SD, alhamdulillah degil, bukan degil apa, cuma kalau guru ngajar, dia kadang bising belakang, itu laporan dari sekolah. Suka bergendang, paling bising, kata paling teking, kata kan, kita dapat mau berlari. Starring lah, starring. Itulah degil dia. Alhamdulillah lah, semenjak itu. Dan dalam nilai pun pelajaran memang sih bagus, memang tidak ada nilai yang mengecewakan. Cuman saya ingin gitu ya, saya ingin anak saya ini macam mana bisa saya pacu dia. Nah, lama-lama saya tengok larinya dia ni ke musik, saya tak ada masalah kalau itu memang sudah hobi. Tapi saya berikan ultimatum sama dia, apapun pelajaran tetap diutamakan dari musik. Itu sifatnya mendukung, kalau sudah hobi dia silakan, mana yang terbaik. Cuman pandai-pandai jaga waktu antara belajar dengan main musik. Dan hati-hati dalam pergaulan, jaga diri. Itu yang paling utama, dan jangan lupa sholat, berdoa. Apalagi kita nanti kalau dia main musik ini kesana kemari, pergaulan itu perlu dijaga. Itu aja yang saya pesan sama anak saya.
alhamdulillah lah pula apa yang dia minta, saya pun heran. Kenapa? Dia nak beli sesuatu, dia nak kumpul duit dulu. Dari sampai dia tak mau belanja di sekolah, mungkin dekat mungkin ya, rumah dengan sekolah dekat, mungkin dia bisa balik ke mana. Tiap hari mak dia kasih jajan, mama dia kasih jajan, itu simpan dia anak. Barang pertama kali dia minta beli untuk muzik ni lah gitar. Kanjon. Gitar. Gitar yang minta beli. Tak salah saya tu dapat berhasil mengumpulkan duit gitar berapa? Dia 600 tak? 800 lupa saya. Jadi dengan begitu saya cobalah. Kalau ini memang dia minat, okeylah saya belikanlah gitar 1-2 juta lebih lah. Memang itu tinggal listrik itu silakan belajar. Dengan dijadikan ini sebagai apa nih? Jadi sebagai dengan adik kita jadi malas pula untuk belajar. Saya tak mau gitu kan. Pandai-pandai menjadi waktu untuk belajar. Nah dari situlah dia mulai belajar. Yang saya sendiri tak pernah pandai-pandai main gitar tuh. Emang dari keluarga emang tak ada bakat musik sama sekali. Tapi sebenarnya itulah dia mulai dapat seperti itu. Ide-idenya alhamdulillah, walaupun masih bisa lah mengikuti event-event, ya silakan waktu-waktunya banyak lah kegiatan-kegiatan. Jadi saya nampak dia ini waktu mulai dari TK, waktu itu dia masih TK pembina, dia ini ikut sama kawan-kawan dia satu kelas, ikut drama celoteh Melayu ini. Itu saya tengok dia ada bakat seni di sini. Sampai saya bilang sama mama dia, nampak ada aliran seni di darah dia ni, nampak bisa dia ni asal diarahkan. Waktu itu dah dapatlah dia tampil, waktu itu dari TK pembina yang tampil di lapangan Tugu. Waktu itu namanya Samsurizal waktu itu Samsurizal. Dia ada Pak Samsurizal malam itu kan. Habis itu terus ikut pula lagi dia, itulah saknya, lomba saknya yang diadakan Kabupaten Bengkalis, masalah saya itu dapat pula juara 1. Ini nampaknya bisa anaknya nak ada darah seni di sini. Mungkin dari siapa yang ikut dia, kalau saya mungkin ada 10%, mak dia mungkin 10%, banyak entah dari mana saya pun tak tahulah itu kan. Jadi itulah ada ceritanya. Terus sampai dia ngikuti lomba pantomim, Mendongeng, pantomim, dapat juara 1 sama kawan dia waktu itu Kecamatan Bengkalis. Waktu itu dia masih SD lagi. Loh, sebanyak-banyak ini kok dia yang dapat nih ceritanya. Terus ikut lagi lomba dongeng yang diadakan oleh Pustaka Kota Bengkalis, dapat juara 3 pula tuh. Waktu itu kan. Jadi terus berkelanjutan ya, saya biarkan aja lah, mungkin seni dia silakan. Jadi asal penting belajar tetap jalan gitu kan. Itulah kalau untuk checking dan ini memang checking kalau di sekolah itu dapat laporan dulu itu kan di guru aja dia bising-bising belakang. Itu degil dia itu kan, bising-bising di belakang. Tapi alhamdulillah pula. Saya pun juga terkejut kok langsung dapat ranking pendidikan, ya tak? Dari situlah timbul semangat saya lagi. Ada anak harapan saya ini, satu-satunya anak laki-laki kami ini. Yang penting jago diri lah, gitu kan. Anak laki-laki cuma 1, kakaknya perempuan, gitu kan. Jadi sampailah dia ngikuti event-event. Penting jaga diri aja lah, gitu kan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti ke depannya bagi anak-anak yang seusia dia ini, apalagi sekarang saatnya kita nih stay at home atau tetap aja di rumah, tapi jangan hanya di rumah aja memotong penyakit datang. Kalau tidak kita bawa kegiatan, bisa olahraga di luar rumah, gitu. Bisa bersenam jam 10 pagi, atau mengeluarkan keringat, asal jangan tidur datang imun kekebalan tubuh berkurang, di situlah dia menyerang, namanya virus. Jadi selagi kita masih dalam stay at home nih, saya pun mintalah mengimbau pada adik-adik, anak-anak sekolah, ataupun yang para pegawai yang sekarang disuruh diperintahkan stay work
work From home. kerja di rumah, walaupun ada yang disuruh perintahkan kerja di kantor. Doa semoga bencana yang dikirimkan ini siapa yang mau, tapi inilah cobaan dari Allah untuk kita semua. Disitulah untuk kita bisa bertawakal. Semoga apalagi yang dekat menjelang bulan Ramadan ini, sedih rasanya kalau kita tidak bisa sembahyang tarawih bersama-sama, berdoa bersama-sama nanti. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita semuanya. Semoga bencana virus corona ini, semoga para tentaranya diambil kembali oleh Allah SWT. Semoga Indonesia, khususnya Bengkalis umumnya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga cepat berlalu badai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian suka dengan channel Star TV Bengkalis? Jika kalian suka, maka kunjungilah channel tersebut dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.